Di sepanjang pesisir Indonesia, terdapat salah satu ekosistem paling penting bagi kelangsungan hidup manusia, yakni mangrove. Ekowisata mangrove Wonorejo yang terletak di Surabaya Timur memiliki lahan seluas kurang lebih 200 hektar yang telah ditanami lebih dari 150 jenis tumbuhan mangrove. Di antaranya yaitu Rhizopora dan Avicennia. Mangrove adalah vegetasi yang tumbuh dan berkembang pada tanah berlumpur di lingkungan pasang surut wilayah tropis dan subtropis. Mangrove mampu menyerap karbon lebih banyak, mampu mencegah abrasi, memberi perlindungan terhadap angin, intrusi air laut, dan menahan sampah. Keberadaan hutan mangrove menjadi rumah bagi ratusan spesies burung yang bermigrasi. Ekowisata mangrove Wonorejo berperan sebagai perantara untuk masyarakat andil dalam menjaga alam melalui penanaman bibit bakau. Penanaman bibit bakau telah dilakukan dengan lebih dari 350.000 bibit dan menjalin kerjasama dengan lebih dari 1.000 perusahaan dan instansi. Konservasi mangrove adalah seluruh upaya untuk melindungi, mengelola, memulihkan, dan memanfaatkan hutan mangrove secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi manusia serta lingkungan. Konservasi mangrove terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama yaitu perlindungan atau protection. Perlindungan dalam konservasi mangrove berarti menjaga hutan mangrove yang sehat agar tetap sehat dengan mencegah kerusakan, mengatur aktivitas manusia, menjaga aliran air, melindungi dari sampah dan penebangan, serta menetapkan kawasan lindung. Artinya, kita bukan hanya menanam mangrove, tetapi menjaga yang sudah ada agar tidak hilang. Wonorejo secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan atau mangrove yang dilindungi, dengan regulasi atau peraturan yang mendukung konservasi di wilayah pesisir tersebut. Dengan status kawasan konservasi, hal itu membantu mencegah konversi wilayah mangrove menjadi tambak, reklamasi, atau pembangunan pesisir secara sembarangan. Dan kaitannya dengan SDGs, yaitu SDGs ke-13, Climate Action atau penanganan perubahan iklim. Dengan menjaga mangrove, kita dapat mempertahankan fungsi ekologis mangrove, yaitu menyimpan karbon 4 hingga 5 kali lebih banyak dari hutan daratan. Dan SDGs ke-14, yaitu Life Below Water atau ekosistem laut dan pesisir. Dengan menjaga mangrove, berarti menjaga habitat ikan, kepiting, udang, kerang, burung air, dan ribuan organisme pesisir, terutama di kawasan mangrove. Yang kedua, yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan kawasan mangrove yang rusak agar dapat kembali berfungsi seperti ekosistem mangrove alami. Artinya, mengembalikan mangrove yang rusak menjadi sehat kembali, bukan sekedar menanam pohon. Dengan tujuan mengembalikan fungsi ekologis dan mengembalikan kondisi lingkungan yang mendukung mangrove untuk tumbuh dengan baik. Sejak sekitar 2008, masyarakat di Wonorejo aktif melakukan penanaman kembali atau reboisasi mangrove secara swadaya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, rehabilitasi dikombinasikan melalui kemitraan dengan organisasi konservasi untuk mendukung pendanaan, penyemaian bibit, dan perawatan, sehingga proses rehabilitasi berjalan lebih terstruktur. Hasilnya terjadi peningkatan luas kawasan berhutan, jenis vegetasi mangrove, dan kerapatan mangrove di beberapa area yang sebelumnya rusak atau terdegradasi. Dan kaitannya yaitu dengan SDGs 15, yaitu Life on Land, dengan rehabilitasi secara langsung meningkatkan tutupan vegetasi, memperbaiki tanah, dan memberi ruang tumbuh bagi fauna. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan berkelanjutan atau sustainable use. Pemanfaatan berkelanjutan berarti memanfaatkan mangrove dengan cara yang aman, ramah lingkungan, dan tidak melebihi kemampuan mangrove untuk pulih, sehingga ekosistem tetap sehat dan masyarakat tetap mendapat manfaat jangka panjang. Artinya, kita tidak merusak, ada batasannya, dan menguntungkan masyarakat. Wonorejo dikembangkan sebagai ekowisata, yaitu pengunjung datang untuk menikmati ekosistem mangrove, mengamati beragam spesies yang ada di sana, belajar biota pesisir, dan merasakan alam mangrove, tapi dengan pengelolaan yang baik dengan memperhatikan kelestariannya. Pariwisata di Wonorejo mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, yaitu warga bisa mendapatkan penghasilan dari jasa wisata, pengelolaan perahu wisata, pengelolaan parkir, serta produk terkait mangrove seperti bibit. Namun, hari ini, mangrove terancam oleh masalah yang kita ciptakan sendiri. Sampah yang dibuang sembarangan dari daratan terbawa aliran sungai dan akhirnya berakhir di muara. Alasan mangrove mudah dipenuhi sampah adalah karena akar mangrove bekerja seperti perangkap alami, sehingga sampah yang hanyut terbawa arus, menempel dan menumpuk. Sungai-sungai kota membawa limbah rumah tangga seperti plastik, kresek, botol, styrofoam, dan produk plastik lainnya.
sehingga sampah sulit diambil karena masuk ke sela-sela akar. Dampaknya adalah akar mangrove tertutup sampah yang menghambat dan mengganggu pertumbuhan mangrove itu sendiri, terutama pada bibit atau mangrove usia muda. Sampah akan mencemari kawasan mangrove, baik air dan tanah yang tercemar, yang mengganggu ekosistem flora dan fauna. Sampah membuat kawasan ekowisata kotor sehingga dapat menurunkan minat pengunjung. Beberapa sampah yang terlihat di kawasan ini adalah kayu bekas, limbah rumah tangga, dan sampah dari aktivitas pesisir seperti jaring ikan yang sudah rusak, sampah peralatan nelayan maupun tambak yang sudah tidak terpakai. Melalui percakapan singkat, para pengunjung berpendapat bahwa sampah yang ada di pesisir mangrove adalah sampah kiriman yang terbawa aliran sungai. Mereka mengatakan hal terpenting untuk mengatasi permasalahan ini adalah menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk lebih bijak dalam mengelola dan mengurangi sampah, terutama sampah anorganik yang membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai. Pihak pengelola ekowisata mangrove juga menjelaskan bahwa menanam kembali mangrove dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun menjaga dan merawatnya membutuhkan tenaga, konsistensi, dan upaya yang jauh lebih besar. Karena itu, dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan, tidak hanya di kawasan mangrove, namun dimanapun kita berada. Mangrove telah berjuang untuk melindungi kita dari gelombang laut dan perubahan iklim. Sekarang giliran kita menjaga mereka. Mulai dari langkah kecil hari ini, seperti buang sampah pada tempatnya, pilah plastik dari rumah, bawa botol minum sendiri, dukung program bersih lingkungan, dan ikut bagian dalam gerakan mangrove bersama. Karena ketika kita menjaga mangrove, kita sesungguhnya menjaga diri kita sendiri dan generasi masa depan. Mari bertindak sekarang, bukan hanya untuk alam, tetapi juga untuk Indonesia, untuk bumi kita.